Oke, terima kasih sebelumnya untuk Mas Ari ya. Mas Ari juga kawan-kawan guru, terima kasih atas atensinya lah, atensi, perhatian, juga mungkin kepedulian lah, kepedulian terhadap informasi yang berkembang sekarang ini terkait pemutahiran data atau pembaruan data. Terima kasih banyak atensinya, ternyata sampai jam 9 malam ini 11 jam itu ya. Itu sudah hampir 500, kalau sudah dipantau ini hampir 520 yang viewernya. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru yang sudah menonton untuk masalah PPG ini, walaupun ya dengan segala kekurangan dan keterbatasan kami dalam hal penayangan tadi. Mungkin di sini kami jelaskanlah secara terperinci tentang PPG tadi. Jadi PPG yang kita bahas ini harus kita garis bawah dulu, Mas Ari. Jadi PPG yang kita bahas ini PPG dalam jabatan, bukan tidak dalam jabatan ya. Nah itu, jadi dalam jabatan. Berarti dalam jabatan, berarti Bapak Ibu guru yang sudah duduk sebagai guru, bukan yang belum sebagai guru ya. Nah, jadi yang sudah duduk sebagai guru dulu. Nah, ini dari dalam jabatan. Oke, ini langsung pakai PowerPoint tidak apa-apa ya. Kita pakai PowerPoint sebentar, kita cek dulu. Nah, ini mungkin bisa jelas ya Bapak Ibu guru ya. Ini yang slide yang PowerPoint yang kita bagi tadi di deskripsi YouTube tadi. Kita langsung back ke surat edaran ya, surat edaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan nomor 0063 BGT 03 15 tahun 2022 tanggal 13 Januari tentang pemutahiran data guru peserta pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan. Itu tadi. Jadi surat edarannya harus kita garis bawahi dulu bahwa PPG ini untuk Bapak Ibu guru dalam jabatan. Di sini sudah dijelaskan bahwa data yang perlu dimutakhirkan, maksudnya dimutakhirkan itu berarti ada beberapa data-data Bapak Ibu guru yang mungkin, yang mungkin di Dapodik itu tidak sama dengan data-data yang seharusnya dimiliki. Tuh, salah satu contoh itu poin A itu NIK, nomor induk kependudukan dan tanggal lahir melalui laman Verpal PTK. Ini maksudnya apa? Berarti data Bapak Ibu guru itu seperti yang sudah pernah kami jelaskan, itu harus mengacu ke data kependudukan. Jadi data di Dapodik itu harus merujuk ke KK. Ya, data di Dapodik itu harus merujuk ke data di kartu keluarga. Seperti contoh tadi ada beberapa kawan-kawan guru yang datang ke kantor itu nama itu tidak sesuai dengan data di kependudukan. Yang sering terjadi itu, mohon maaf Bapak Ibu guru, nama Bapak Ibu guru itu terkadang di Dapodik itu masih menggunakan gelar. Itu Mas Ari. Jadi misalnya ada SPD-nya, ada gelar MM-nya, itu di Dapodik harusnya tidak boleh ada. Jadi harus merujuk ke data di kartu keluarga. Jadi harus sama nama pribadi. Itu yang pertama. Kalaupun ada kekeliruan data nama, segera diverifikasi dulu. Jadi nama, nomor NIK, tanggal lahir, bahkan nama orang tua itu harus sama. Jadi bila ada perbedaan, segera lakukan Verpal PTK. Perbaikan data di Verpal PTK melalui operator. Lakukan perbaikan identitas. Jadi perbaikan identitas tadi kita cross check dulu. Apakah nama yang salah, ataukah NIK yang salah, tempat tanggal lahir, bahkan mungkin nama orang tua. Jadi perbaikan data itu di Verpal PTK pada sub bagian perbaikan identitas. Itu mungkin Bapak Ibu guru nanti bisa kerjasama dengan operator sekolah untuk mengecek data tersebut. Selanjutnya itu poin B, riwayat pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir, serta riwayat karir guru mulai dari pertama mengajar melalui aplikasi Dapodik sekolah. Nah ini mungkin kita ini dulu ya, kita coba cek
di ini Bapak Arya, Mas Arya, kita cek di aplikasi ya. Kita cek di aplikasi untuk sampel ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti bisa coba di manajemen dapodik sekolah. Ini sebagai salah satu contoh, ini nama Ibu Hayatun ini dengan nik sekian. Kita cross check ya datanya. Nah, seperti ini penugasannya. Jadi di beban mengajar ini, sebentar kita screenshot dulu. Ini sudah kelihatan belum Mas Ari? Belum ya. Belum share screen ya, sebentar. Kita share screen dulu. Nah, mungkin seperti ini. Tampil enggak? Nah, mungkin ini kita ambil contoh, ini mungkin Ibu Hayatun dengan nik sekian. Nah, di sini beban mengajarnya harus diisi nanti sesuai pembagian tugas sekarang. Tuh, beban mengajar. Ini kursornya kelihatan nggak? Nah, beban mengajar ini sesuai pembagian tugas dari SK Kepala Sekolah. Nah, tugas tambahan misal yang bersangkutan mungkin atau sebagai kepala sekolah atau mungkin tenaga, nah, seperti ini kan tenaga perpustakaan. Nah, ini harus di input itu. Iya, sekarang. Nah, yang sering terjadi kesalahan Bapak Ibu guru nih pada bagian pendidikan. Nah, seperti ini. Ini riwayat pendidikan ini harus diisi dari jenjang pertama kali, terendah, berarti dari SD. Dari SD, SMP, SMA, sampai beliau itu menyelesaikan S1. Jadi Bapak Ibu guru itu sesuai Undang-Undang Guru Dosen nomor 23 tahun 2005 kalau tidak salah itu, guru itu minimal harus S1 atau D4. Ini. Jadi Bapak Ibu guru jenjang pendidikannya harus diisi secara lengkap. Pak, kayak mana kalau saya sudah kuliah 2 kali? Nah, sering kan kayak itu kejadian. Ambil PGSD ternyata. Nah, Bapak Ibu guru harus melakukan verbal ijazah dulu melalui laman Info GTK. Ini seperti salah satu contoh, saya buka dulu Info GTK punya Ibu Hayatun. Nanti akan tampil itu verbal ijazah. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini beliau sudah melakukan verbal ijazah. Ini kan? Nah, sudah S1 verbal ijazah. Bagi Bapak Ibu yang belum melakukan verbal ijazah, dipersilakan untuk segera melakukan verbal ijazah pada laman Info GTK masing-masing. Jadi verbal ijazah itu pendataan pertama kali memiliki ijazah S1. Ya, S1 yang pertama kali. Jadi kalau sudah S1 yang kedua itu bukan lagi verbal ijazah, tapi penambahan riwayat pendidikan. Nah, itu. Tapi terdata enggak, Pak? Tetap terdata. Dan tetap terpanggil untuk PPG. Linearitasnya tetap terpanggil. Nah, itu tadi. Jadi bagi yang telah memiliki ijazah S1 2 kali itu tinggal penambahan riwayat pendidikan. Nah, seperti ini kan contoh tadi, ini harus diisi secara lengkap, Mas Ari. Jadi riwayat pendidikan ini dari SD sampai S1 itu harus diisi. Terus untuk bagian sertifikasi ini mungkin dikosongkan karena belum sertifikasi. Terus kepangkatan ini sesuai kepangkatan PNS ya. Begitu juga dengan kenaikan gaji berkala, itu mungkin untuk PNS. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang PPG, ingin ikut PPG itu riwayat kerja. Itu harus diisi secara lengkap. Nah, seperti ini. Jadi ini guru honor. Nah, seperti ini kan. Ini mungkin ada kesalahan sedikit, Mas Ari. Jadi guru honor ini mungkin lembaga pengangkatannya bukan komite sekolah, kepala sekolah. Nah, kepala sekolah. Jadi di sini status kepegawaian di sini harus guru honor. Jadi khusus untuk guru. Jadi begitu pegawai tidak bisa terpanggil untuk PPG. Begitu juga tenaga perpustakaan itu tidak ada kan. Jadi PPG itu diperuntukkan bagi guru honor, guru. Seperti ini kan sudah benar. Jadi guru honor, misal yang bersangkutan guru honor sebelum di SD 88 di mana. Jadi riwayat Bapak Ibu guru harus bisa membedakan riwayat mengajar dan riwayat bertugas.
Jadi TMT tugas dan TMT mengajar. Jadi kalau TMT mengajar itu pertama kali sebagai guru. Di mana Bapak Ibu pertama kali bertugas itu harus diisi lengkap. Jadi jenis PTK-nya, lembaga pengangkatan, nomor SK pengangkatan, tanggal SK tersebut, TMT mengajar. Nah, setelah itu mungkin Bapak Ibu tidak bertugas lagi di situ, TST-nya harus dibuat oleh Dapodik sekolah sebelumnya. Jadi TST ini terhitung sampai tanggal bekerja. Ini yang sering Bapak Ibu guru tidak peduli bahwa untuk mutasi itu TST-nya harus dibuat dulu pada Dapodik. Jadi riwayat pengalaman kerja itu begitu Bapak Ibu mutasi dibuat. Pada saat mutasi itu, alasan mutasi itu karena apa? Pindah atau alih fungsi atau ada keterangan lainnya di situ, Mas Ari. Nah, jadi riwayat kerja untuk peserta PPG harus diperhatikan. Jadi riwayat kerja dan riwayat pendidikan. Nah, setelah itu riwayat terdaftar. Nah, ini riwayat terdaftar ini sesuai Dapodik sekolah. Jadi secara otomatis akan terekam di data Bapak Ibu. Jadi di sini rekam jejak Bapak Ibu selama di Dapodik sekolah bertugas akan terekam di sini. Jadi riwayat terdaftar ini hanya mungkin di manajemen dinas ya, hanya di kami yang bisa melihat memantau pergerakan data tersebut. Sebagai salah satu contoh ini mungkin di SD88 ini terakhir sinkron ini kan kelihatan. Nih bulan 8 kemarin tahun 2021. Nah, di situ. Jadi bisa ketahuan waktu pembaharuannya. Itu terkait data pribadi. Terus lagi yang perlu diperhatikan itu data kepegawaian. Jadi status kepegawaian Bapak Ibu. Kalau sesuai peraturan Menteri Pendidikan nomor 38 tahun 2020 ini tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan, yang berhak untuk mengikuti PPG itu hanya guru yang bertugas baik itu PNS maupun GTY. Tadi banyak yang datang, Pak, saya guru honor di sekolah negeri, apakah bisa ikut PPG? Nah, jadi sesuai aturan itu hanya guru PNS atau P3K bagi guru di sekolah negeri. Sedangkan guru di sekolah swasta itu harus berstatus GTY. Jadi mungkin sampai sini Bapak Ibu guru cukup jelas ya. Jadi guru PNS atau P3K di sekolah negeri. Dan bagi guru yang di sekolah swasta itu harus berstatus GTY. Dan juga mungkin ini Mas Ari, saya ingin menambahkan sedikit. Tadi juga ada mungkin ada pertanyaan di Facebook tadi, guru naungan yang boleh ikut PPG ini guru di naungan Kemdikbud yang belum memiliki sertifikat. Nah, jadi guru di naungan Kemdikbud. Jadi bagi guru yang bukan di bawah naungan Kemdikbud, kami mohon maaf. Nah, itu berarti itu kan seperti yang kita bahas di podcast kemarin kan, itu berarti kan bahasa host kita kemarin itu kan lapaknya beda sudah, itu bukan kewenangan kami itu. Jadi kalau sesuai aturan tadi di bawah naungan Kemdikbud. Terus guru PNS maupun GTY, dan ini kualifikasinya pendidikan S1 studi PPG yang akan diikuti. Jadi ini syarat mutlak kalau bisa dikatakan seperti itu. Dan dia harus aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Jadi kalau 2 tahun terakhir itu mungkin 4 semester ya. Jadi 4 semester itu harus terdata di Dapodik. Dan harus maksudnya terdata di Dapodik itu 2 tahun itu beliau harus mengajar di kelas dan 24 jam. Tuh. Jadi kalau tidak ya dibuktikan dengan SK pengganti tugas dan berusia 57 tahun. Jadi kalau yang di atas itu kami mohon maaf. Selanjutnya mungkin sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik dan bebas narkoba. Nah, ini mungkin keterangan-keterangan seperti ini. Nah, ini syarat administrasi yang harus di-scan nantinya. Jadi Bapak Ibu guru setelah melakukan pemuktahiran data,
setelah melakukan perbaikan data di Dapodik tadi akan melihat syarat-syarat ini di SIM PKB. Nah, itu Mas Ari. Jadi dia harus ada akun SIM PKB. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang tidak memiliki SIM PKB atau lupa dengan password SIM PKB, silakan hubungi satu ketua komunitasnya. Dengan ketua komunitas masing-masing di tiap kecamatan itu kalau SD ada ketua KKG. Nah, bagi guru olahraga itu nanti dengan ketua KKG, Mapel, PJOK, silakan hubungi. Jadi untuk mereset password itu cukup dengan ketua komunitas. Kalaupun ketua komunitas lupa passwordnya, baru nanti kita ke dinas, akan kita bantu. Jadi tidak semerta-merta langsung ke dinas, seperti itu. Mungkin nanti mekanismenya seperti itu. Bagaimana bagi Bapak Ibu guru yang komunitasnya tidak terdaftar, atau mohon maaf, ada beberapa komunitas itu yang ketuanya setelah meninggal dunia, atau terjadi peralihan, pergantian. Itu menyikapinya silakan bentuk komunitas dulu yang baru dengan perangkat yang baru, ketua, wakilnya, mungkin bendaharanya, susunan anggotanya, dan disahkan oleh kepala dinas. Setelah itu nanti baru lapor ke kami agar bisa diinput ke sistem di SIM PKB agar komunitasnya terdata. Jadi itu bagi Bapak Ibu guru yang SIM PKB-nya lupa, bisa hubungi ketua komunitas. Nah, ini tadi tentang tata cara login aplikasi SIM PKB. Bapak Ibu guru itu minimal 4 semester harus mencukupi jam mengajar. Nah, ini nih Mas Ari harus dipahami dulu. Pastikan Anda terdaftar di Dapodik sekolah minimal 4 semester ya. Selanjutnya harus mencukupi jam mengajar minimal 24 jam sesuai dengan linearitas yang diampu. Jadi misal seperti ini Bapak Ibu yang sering terjadi itu di jenjang SMP. Jadi ijazahnya kita ambil contoh itu matematika. Jadi selama 24 jam dia harus mengajar full matematika. Nggak boleh mengajar tambahan di luar linearitas yang diampu. Misal yang bersangkutan cuma dapat jam 20 jam mengajar matematika ditambah 4 jam prakarya, itu tidak bisa. Secara sistem nanti tidak akan terbaca karena tidak linearitas dengan mapel yang diampu. Jadi pengertian 24 jam itu seperti itu. Jadi harus sesuai linearitas mapel yang diampu. Nah, selanjutnya Dapodik sekolah itu harus sinkron dengan Dapodik pusat. Artinya apa? Setelah melakukan perbaikan, Bapak Ibu guru bisa data Dapodiknya itu disinkronkan. Setelah melakukan perbaikan data tadi, operator sekolah akan melakukan sinkron data sesuai ketentuan untuk ke server pusat. Jadi seperti itu Bapak Ibu, setelah melakukan perbaikan harus segera melakukan sinkron pada Dapodik sekolah. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang mencari aktivasi akun SIM PKB bisa menghubungi laman tersebut getika.belajar.kemdikbud.go.id. Silakan melakukan registrasi mandiri. Apabila terkendala, silakan hubungi ketua komunitas, baik KKG, K3S, MGMP, MKPS, ataupun admin Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Itu terkait aplikasi SIM PKB tadi ya. Jadi SIM PKB itu merupakan layanan Kemdikbud Bapak Ibu dalam melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Maksudnya apa? Jadi pengembangan karir Bapak Ibu guru itu terdata di SIM PKB. Jadi di SIM PKB itu semua pengembangan kompetensi Bapak Ibu ada di situ. Jadi ada SIM PKB, ada pembahasan tentang PPG, ada pembahasan tentang guru berbagi dan guru belajar, bahkan pendataan siswa berkebutuhan khusus pun ada di portal GTK. Nanti silakan Bapak Ibu guru pelajari. Selanjutnya ini mungkin nanti bisa di Bapak Ibu guru baca untuk bantuan tautan tentang informasi PPG dalam jabatan, baik dalam jabatan maupun prajabatan, sesuai dengan kompetensi dan disiplin ilmu Bapak Ibu.
Nanti di situ ada tahapan-tahapan apa yang harus dilengkapi dan apa-apa saja yang diperbolehkan dalam melakukan upload data. Nah, seperti ini. Jadi bantuan itu bisa melalui laman tersebut atau melalui admin dinas kabupaten kota, bahkan juga mungkin melalui ketua komunitas. Mungkin seperti itu saja Mas Ari terkait data di SIM PKB. Jadi Bapak Ibu guru silakan melakukan perbaikan data di SP Datadik ya. Kalau untuk data pribadi itu di SP Datadik, silakan lakukan penambahan riwayat mengajar, terus mungkin riwayat pendidikan, agar nanti pada saat pemuktahiran data di 31 Januari ya kalau nggak salah, 31 Januari itu Bapak Ibu terpanggil, dan saya doakanlah semoga semuanya terpanggil sesuai persyaratan yang ditentukan. Seperti itu Mas Ari. Terus lagi sedikit tambahan, Bapak Ibu guru, saya menambahkan sedikit, karena ini PPG dalam jabatan, silakan Bapak Ibu guru optimalkan kemampuan, optimalkan kesempatan ini, dan juga jangan percaya dengan embel-embel yang lain di luar. Saya banyak nih nerima broadcast ini hari ini. Pak, kalau mau pembayaran ini bisa nggak Pak lewat jalan belakang? Saya ngomong nggak ada jalan belakang, semua lewat jalan depan. Jangan percaya calo-calo, ya nggak usah. Jadi semua ini ya, jadi semuanya tergantung Bapak Ibu sendiri dan Tuhan. Jadi ya silakan berjuang, perbaikin data. Kalau memang rezeki, insya Allah kayak itu. Nggak usah takut lah. Harus proaktif. Terus lagi mungkin saran-saran juga untuk ya bukan saran sih. Mungkin sedikit himbauan lah, atau juga pemberitahuan untuk semua ketua komunitas lah, baik itu KKG, MGMP, ataupun mungkin apa ya, MKKS ya mungkin, atau KKG lah, mungkin KKG itu agar lebih dihidupkan lagi komunitas-komunitas ini. Karena ya ibaratnya kayak ini, sering saya sampaikan dengan guru-guru, ibarat kalau kalian tinggal di satu kampung lah ya, satu kampung atau satu perumahan, kan memang kita tidak masalah, memang kita beli tanah di situ ya, beli rumah di situ, kita turun naik mobil keluar pintu gerbang, tidak say hello kanan kiri, oke, tidak masalah, memang rumah kita. Tapi begitu kita ada masalah, terbentuk dengan suatu permasalahan, pasti kan menghubungi Pak RT. Nah, kan alangkah iya kan, alangkah tidak enaknya begitu, Pak mau ngurus KTP nih, gini. Lah kamu siapa? Saya warga sini. Kapan ngelapor? Kan lucu. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang mungkin guru SD ataupun mungkin guru SMP, silakan gabung di komunitas, silakan belajar di situ, silakan berkembang di situ. Nanti mungkin dari dinas bisa memfasilitasi lah semua tentang pengembangan kompetensi. Nggak ada jalur lain. Jadi sekarang pemanggilan, jadi kementerian itu kayak ini, pemanggilan diklat itu sekarang pola ya, itu tadi kita harus mempelajari polanya sedikit berubah. Maksudnya kayak ini, sedikit berubah. Kalau dulu mungkin dari kementerian ke dinas baru ke guru pemanggilan diklat, tapi sekarang enggak. Jadi dari kementerian ke guru baru ke dinas. Nah, jadi kadang menindaklanjuti, sering kejadian kayak itu, Pak, ada surat apa pemanggilan guru sudah 2 hari, Pak kami harus oh iya sudah, karena jadi langsung ke SIM PKB masing-masing, kami kadang tidak tahu. Nah itu, jadi kami hanya sekedar mengetahui seperti itu. Makanya sering pastikan data Bapak Ibu guru itu di cross check terus, jangan merasa oh data aku udah benar. Nah itu tadi, kalau kita merasa benar kan berarti harus ada buktinya. Tadi kejadian agak sore sih, jam-jam asar kalau nggak salah, tadi ada guru yang datang setelah ada asar itu, beliau masih ngotot kayak ini, Pak nama aku sudah bener nih, kok aku nggak dipanggil, kok aku data kependudukan aku kok silang, Bu coba cek data nama, sudah benar Pak. Akhirnya kita soundingkan data tadi, kita sandingkan nama data di Dapodik, kita print dulu dengan data di kependudukan, dicapil di KK tadi. Begitu kita bandingkan,
kita sandingkan ternyata benar. Itu tadi, nama di Dapodik itu beda dengan nama di Capil. Jadi anggaplah nama dia ini anggaplah Indrianti lah kalau tidak salah. Indrianti di Dapodik itu pakai Y, Indriantinya pakai Y belakangnya. Nah, sedangkan di kartu keluarga pakai I. Plus ternyata di Dapodik itu pakai gelar. Nah, di kakak kan tidak ada gelar, nanti tidak boleh. Jadi untuk data Dapodik harus menyesuaikan dengan data di kependudukan. Jadi mungkin itu aja, Mas Ari. Terus lagi yang sering kejadian ada ini ya, mungkin kita bisa membedakan dikit lah untuk pembelajaran lah. Jadi di kawan-kawan, mohon maaf sebelumnya, ada kawan-kawan CPNS, PNS itu yang mungkin masih terlena konsepnya mungkin belum paham, mungkin atau tidak belajar, kita tidak tahu. Jadi kemarin ada beberapa yang ngotot ini, Pak, aku kan sudah ngajar 10 tahun nih sebagai honor, kok di SKPNS aku 0 tahun 0 bulan. Nah, jadi kemarin aku jawab kayak ini, konsep yang kamu pakai itu beda Perguso. Tidak semudah itu Perguso. Jadi kalau kita bicara guru itu ada 2 dimensi, satu sebagai guru, satu sebagai pegawai. Nah, yang dibahas itu kan sebagai pegawai nih, ngapa SK-nya 0 tahun 0 bulan. Nah, itu kan berarti kan pada saat pengangkatan dia. Nah, pada saat pengangkatan sebagai PNS, tapi masa kerjanya sebagai guru tetap dihitung, nggak mungkin dimaktubkan dalam SKPNS tadi. Maka tadi di awal kita sudah sampaikan ada pemahamannya TMT mengajar sama TMT tugas. Nah, TMT tugas itu mungkin dia sudah berubah status jadi PNS kan, mungkin P3K. Tapi kalau TMT mengajar itu pertama kali sebagai guru. Perlu diperhatikan juga untuk Bapak Ibu guru. Jadi di situ ada perbedaan konsep lah. Jadi pemahaman itu tadi, pemahaman seperti ini yang harus mungkin disampaikan di KKG. Terkadang kan jarang undang GTK nih masuk KKG. Ya iya, jadi kan informasi seperti ini kan, bahkan ke depan juga kan rencananya kan ada hybrid ya. Hybrid maksudnya kurikulum kan. Iya kan, kurikulum bakal mungkin ada sedikit modifikasi kan ke depan. Iya, ya kita belum tahu bocorannya. Kalau aku sudah dapat bocorannya, cuma belum boleh dipublish itu kayaknya itu. Ada hybrid. Nah, mungkin ada perubahan kan, kita belum tahu. Dari Mas Menteri kan kita belum tahu, mungkin ya tadi juga mungkin ada beberapa saran juga yang datang juga, kepala sekolah segala macam, pengawas juga tadi menyampaikan juga, mungkin ya kalau memungkinkan kita terjadwal lah, mungkin kayak ada mungkin live kalau memang memungkinkan ya. Tadi ada permintaan juga dari perwakilan TK tadi kalau tidak salah, karena mungkin tadi ada pemeriksaan BOP, Pak coba tampil live Pak, ya kayak kita lihat jadwal dulu lah, lihat kondisi lah. Iya, ada interaksi kayak mana rekan-rekan guru, jadi bisa langsung kita eksekusi, karena mungkin waktunya mepet ya, tanggal 31, 30 ya, 31 ya pada satu, ya itu mungkin ya kayak kita atur jadwal lah, kapan kayak, kalau memungkinkan kita interaksi live lah nanti. Terima kasih waktunya, mohon maaf mungkin ada penjelasan kurang pas lah ya, mungkin kalaupun kurang pas ya mohon maaf lah, mungkin keterbatasan ilmu, mungkin waktu lah ya, kalaupun memang ada yang kurang paham, kurang jelas tadi tentang pembahasan tadi, mungkin kayak bisa ke kantor untuk penjelasan lebih lanjut lah. Oke, sip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.